Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa. Meskipun kitanya melalui media pembelajaran online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa belajar walaupun melalui rumah. Kita bisa memanfaatkan banyak teknologi yang ada. Keadaan ini jangan menjadikan kita untuk bodoh tinggal di rumah, tetapi kita harus berpacu memanfaatkan kondisi yang ada, memanfaatkan media yang ada untuk tetap belajar dan terus belajar. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa kembali, memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Semoga ujian ini, Corona COVID-19 ini dapat cepat teratasi, khususnya di negara kita dan lebih khusus di Kota Makassar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini dapat cepat terselesaikan agar kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan tenang. Kita ingin melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya, normal, tanpa ada keterbatasan. Baik adik-adikku sekalian, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari PIL. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, PIL itu terbagi atas 3 jenis. Ada pil itu sendiri, kemudian ada bentuk yang lebih kecil adalah granula, bentuk yang lebih besar adalah boli. Adapun hari ini saya akan membahas lebih dalam ke cara pembuatan granula, dikarenakan yang kemarin kita sudah mengetahui bagaimana cara pembuatan pil itu sendiri. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai cara pembuatan granula. Ketahui bahwa ini merupakan alat cetak pil yang sudah kita tahu bagaimana fungsinya masing-masing. Jadi alat cetak pil ini juga kita pakai jika kita ingin membuat sediaan bentuk lain, atau dalam hal ini sediaan granula. Kita tetap membutuhkan alat pembulat, alat untuk memanjangkan, alat untuk memotong. Kita tetap membutuhkan alat ini. Jadi pada dasarnya pil dengan granula itu tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan mendasar itu adalah dari kandungan bobot masing-masing, di mana granula itu bobotnya lebih kecil dibandingkan pil. Bagaimana cara pembuatan granula? Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, granula sebagaimana sudah kita ketahui bahwa granula adalah pil kecil yang bobotnya lebih kecil atau sama dengan 30 mili dengan mengandung 1 mili bahan berkhasiat kecuali dinyatakan lain. Jadi pada sediaan granula bahan berkhasiatnya itu cuma 1 mili, atau jika ada ketentuan-ketentuan lain boleh lebih dari 1 mili dengan mempertimbangkan bahwa total bobot yang terjadi atau yang terbuat dari granula itu tidak boleh lebih dari 30 mg. Bagaimana hal dengan pembuatan granula? Pada dasarnya, pembuatan granula itu sama saja dengan pembuatan pil, bahkan tidak mengalami perbedaan. Lantas, ada aturan yang kita harus acu jika kita ingin membuat sediaan granula. Yang pertama, pengikat atau zat pengisi yang digunakan untuk setiap granul itu kita bisa menggunakan 22 mg sakarum fulvis dan 3 mg PGS. Dan kita juga bisa menggunakan 20 mg laktosum dan 5 mg PGA. Jadi kita harus mengingat kembali bahwa untuk zat-zat pengikat yang kita gunakan itu harus lengket jika dia dibasahkan. Jika dia dibasahi dia harus lengket. Sebagaimana PGS dan PGA kita sudah mencoba pada saat kita ingin membuat, kemarin kita membuat musilago. Jika kita ingin membuat emulsi atau kita ingin membuat suspensi, maka kita bisa menggunakan PGA dan PGS. Pada saat kita campurkan PGA dan PGS dengan menggunakan air, PGA ditambahkan dengan air akan terbentuk musilago. Musilago ini bentuknya lengket seperti permen karet. Nah, dasar inilah yang harus kita acu jika kita ingin menggunakan pengikat
dalam pembuatan pil, granula ataupun boli, di mana zat-zat yang kita gunakan atau bahan-bahan yang kita gunakan itu harus lengket jika telah dibasahi oleh zat pembasah yang kita gunakan. Selanjutnya ini adalah pembuatan khusus. Jika di dalam resep diminta 5 mg sari kental per granul, itu dikerjakan sesuai nomor 3. Sukus dikurangi 100 mg per 60 granul. Jadi dia menggunakan sukus jika yang diminta dalam resep itu 5 mg sari kental per granul. Jadi kita harus mengerjakannya sesuai dengan ketentuan nomor 3 dikurangi dengan 100 mg per 60 granul. Jikalau kita ingin membuat 10 mg sari kental, penambahan sukus itu dihilangkan. Jadi kalau 10 mg sari kental, kita lihat perbedaannya. Di mana yang di atas kita membuat 5 mg, kita menggunakan sukus, tetapi jumlahnya dikurangi 100 mg per 60 mg. Tetapi jika sari kentalnya kita tingkatkan menjadi 10 mg per granul, maka penambahan sukus itu dihilangkan. Hal ini adalah untuk bagaimana caranya kita tidak menambahkan sukus sehingga bobot dari granul yang kita buat itu tidak melebihi ketentuan awalnya, yaitu dia tidak boleh lebih dari 30 mg. Sehingga jika kita ingin membuat 10 mg sari kental, kita tidak usah menambahkan lagi sukus, karena jika kita menambahkan sukus maka bobotnya bisa jadi berlebih. Selanjutnya untuk 1 gram sari kental untuk 60 granul, maka hanya ditambah radix 800 mg. Jika lembab, dipanaskan di atas water bath. Jadi ini ketentuan-ketentuan, ini adalah pembuatan khusus. Jika kita ingin membuat sukus, ini adalah aturannya. Jadi kalau kita ingin menggunakan 1 gram sari kental untuk 60 granul, maka kita hanya menambahkan radix 800 mg. Adapun jika kita sudah tambahkan radix, konsistensi dari sediaan itu menjadi lembab, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita panaskan di atas water bath. Hal ini untuk mengurangi kelembaban, karena kita tahu bersama bahwa jikalau kita ingin mencetak pil, maka syaratnya adalah tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu lembab, karena akan sangat susah untuk dipanjangkan, akan sangat susah untuk dipotong, dan akan sangat susah untuk dibulat-bulatkan. Oke. Selanjutnya itu granul dengan bahan mengoksida. Itu dibuat dengan menggunakan bolus alba dan vaselin. Dan yang diambil adalah 1,1 gram bolus alba ditambahkan dengan 0,5 gram vaselin. Itu bobotnya untuk 60 granul. Jadi kita ingat kembali kemarin untuk pil, di mana bahan-bahan yang bersifat oksidator itu kita harus buat dengan bolus alba dan vaselin. Contohnya kemarin bahan yang bersifat oksidator yang biasa kita buat sediaan pil itu adalah kalium permanganat. Jadi kalau kita membuat kalium permanganat pada pil, itu perlakuannya tidak ada perbedaan. Jika kita ingin membuat juga kalium permanganat tapi dalam bentuk granula, yang berbeda adalah, ingat perbedaannya kembali, saya tekankan, perbedaannya adalah terletak pada jumlah atau bobotnya. Kalau pil berbeda bobotnya dengan granula. Kalau pil bisa sampai 150 mg, rata-rata orang menggunakan sampai 120 mg untuk per pil. Tapi kalau granula itu bobotnya hanya 30 mg, tidak boleh lebih, boleh kurang. Jadi tolong diacu kembali aturannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh literatur, dalam hal ini farmakope, baik farmakope Indonesia maupun farmakope Belanda. Ini adalah saya ingin perlihatkan kepada kalian semua. Ini adalah contoh resep untuk pil. Jadi kalau kita ingin membuat pil itu tidak pernah
dicantumkan berapa zat apa yang kita gunakan sebagai pengisi dan pengikat dan pembasah. Jadi kita yang harus kreatif, kita yang harus belajar, kita yang harus kembali membuka literatur. Kira-kira zat pengikat apa yang saya gunakan, zat pembasah apa yang saya gunakan, zat pengisi apa yang saya gunakan, yang sesuai dengan bahan utama dari pil yang akan saya buat. Atau kita bisa membuka kembali literatur-literatur yang ada. Kira-kira untuk komposisi pil dari bahan aminopilin, bahan-bahan apa saja yang cocok. Jadi resepnya cuma seperti ini. Dia tidak mencantumkan. Cuman rata-rata kita bisa menggunakan pembasah adalah aqua glycerin. Untuk pengisi bisa kita gunakan laktosum. Untuk pengikat kita bisa gunakan PGA atau PGS. Itu tergantung dari konsistensi masing-masing. Contoh resep selanjutnya ini adalah PK. Jadi tolong diingat kembali, kalau ada resep pil dengan menggunakan PK, berarti kita harus menggunakan bolus alba dan vaselin. Karena kita ingat kembali, PK atau permanganat kalihi itu merupakan bahan-bahan yang bersifat oksidator. Nah, bahan oksidator ini harus diikat dengan menggunakan vaselin supaya dia tidak teroksidasi dengan udara. Sehingga pada saat digunakan bahannya tetap utuh, dia tidak mengalami kerusakan, sehingga efek yang diberikan kepada pasien juga maksimal. Resep selanjutnya itu ada kinasulfat. Kinasulfat ini sudah lama, mulai dari dampak corona ini masih dicari-cari sampai sekarang. Ini adalah bahan utama dari kloroquine. Nah, ternyata kinasulfat juga bisa kita buat sediaan pil, dimana itu kinasulfatnya itu 40 mg itu untuk 30 pil. Jadi insya Allah nanti setelah kita masuk sekolah kembali, saya akan tetap meluangkan waktu 1 minggu pelajaran, 1 minggu 1 kali pertemuan untuk bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan video yang telah kita nonton kemarin, video yang kita nonton sama-sama, bagaimana itu sih membuat pil. Jadi semoga insya Allah tidak ada halangan. Setelah tanggal 14 April kita masuk, kita akan sama-sama membuat pil secara berkelompok. Kita sama-sama akan membuat pil secara berkelompok. Saya berharap walaupun kita kerjanya berkelompok, tetapi kita sudah bisa mengaplikasikan ilmu bagaimana sih itu pil kalau kita mau buat skala laboratorium. Bagaimana itu pil kita bisa buat secara tradisional dengan alat yang ada di sekolah. Jadi saya berharap tolong nanti saya akan berikan formula, silakan kalian bahas secara berkelompok. Jadi begitu kita masuk, kita langsung bisa mengerjakannya, tidak makan waktu lagi. Karena kita sudah tertinggal dengan dampak dari virus corona ini. Ini juga ternyata ada juga kita bisa buat pil dari kalium iodida ya. Ini contoh-contoh resep. Oke, untuk materi dari saya hari ini mungkin cukup dulu. Saya tidak mau terlalu membebani Anda di rumah, karena saya yakin dari guru yang lain juga pasti memberikan materi pembelajaran dan tugas ya. Jadi saya cuma materi saya sampai di sini dulu. Saya berharap kalian tetap fokus belajarnya, istirahat yang banyak, dan jangan stres ya. Jangan stres. Karena jikalau kalian stres, maka imunitas kalian akan menurun. Disitulah virus akan sangat gampang masuk ke dalam tubuh kalian. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Jadi tugas kalian adalah sekarang silakan kalian mencatat, menyalin ulang materi yang saya bilang atau yang saya sampaikan tadi. Boleh kalian meringkas dari apa yang saya katakan. Boleh kalian menulis dari slide yang saya tampilkan di video saya kali ini. Kemudian setelah kalian mencatat materi, silahkan kalian mengupload kembali dengan menggunakan Google Classroom, di mana ID-nya sama dengan yang kemarin. Kemudian saya akan memberikan tugas sebagai penilaian kepada kalian. Tugas saya yaitu saya meminta kalian mencari secara online sediaan pil yang masih beredar di pasaran sampai saat ini. Setelah kalian dapatkan,
silakan kalian tuliskan atau kalian uraikan apa bahan yang terkandung dalam pil tersebut, bagaimana indikasinya, bagaimana kontraindikasinya, bagaimana efek sampingnya, bagaimana dosis penggunaannya, dan bagaimana penyimpanan atau perlakuannya. Setelah kalian tulis semuanya, silakan kalian kirim dalam bentuk PDF, masukkan ke Google Classroom kembali, dan itu akan sebagai penilaian buat kalian. Nah, kemudian untuk informasi selanjutnya silakan kalian pantau di grup, karena waktu yang saya berikan untuk mengupload tugas itu hanya sampai pukul 17.00 untuk setiap kelas. Oke, hari ini kita cukup berjumpa dulu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus sehat walafiat. Sampai ketemu di tanggal 15 April di sekolah. Saya berharap tidak ada yang memperpanjang liburnya. Saya berharap tidak ada yang memperpanjang kakinya keluar kemana-mana. Tetap di rumah saja. Jaga kesehatan tak, jaga keluarga tak, untuk selalu sehat walafiat. Demikian dari saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.